Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, kepompong ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sumber daya alam juga digunakan sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai atau dikonsumsi manusia. Pengolahan sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gelondongan dikupas kulitnya dan dipotong-potong. Potongan kayu dimasukkan ke dalam digetser menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya tentang sumber daya alam. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak? Pertama, pakailah sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan ya. Kedua, jangan lupa untuk memelihara lingkungan agar tidak tercemar. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang sampah, dan mengurangi produksi sampah. Terakhir, sumber daya alam yang disediakan Tuhan untuk kita harus kita syukuri ya. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana urutan pengolahan kapas hingga menjadi pakaian? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya.
Kalau kamu mau latihan soal tentang sumber daya alam, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.